Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video pertama kita, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang fondasi bisnis digital kami, yaitu Juagamon. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis Juagamon, mulai dari ide search hingga fondasi bisnisnya. Nah, ceritanya dimulai dari Tanah Subur Probolinggo. Kita tahu Probolinggo ini tuh kaya banget dengan hasil panen buah dan sayur yang berkualitas tinggi. Tapi seringkali panen melimpah justru menjadi tantangan, di mana harga bisa anjlok, bahkan banyak buah dan juga sayur yang terbuang. Nah, disinilah kami melihat peluang besar untuk mengadakan bisnis. Kami berpikir, kenapa sih nggak kita olah aja buah dan sayur segar ini jadi sesuatu yang bernilai tambah nantinya. Sesuatu yang bisa memperpanjang masa simpan, membuka pasar lebih luas, dan yang terpenting bisa mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah. Nah, plusnya ada potensi besar dari produk unggulan lokal Probolinggo seperti mangga mana lagi dan anggur yang bisa diangkat melalui pengelolaan yang tepat. Nah, kami juga terinspirasi dari gaya hidup sehat modern yang serba cepat, di mana banyak yang ingin hidup sehat tapi males nih makan buah dan sayur. Nah, makanya Juagamon ini tuh hadir untuk menjadi solusi, di mana Juagamon ini merupakan jus buah dan sayur alami, tinggi serat, dan bahkan bisa membantu masalah pencernaan dan juga asam lambung. Dan yang bikin beda, kami cuma pakai madu asli sebagai pemanis tanpa bahan campuran lain. Jadi nggak perlu lagi cari coklat untuk menikmati rasa manis. Cukup minum Juagamon saja. Nah, selanjutnya ada visi dan misi untuk perusahaan Juagamon ini, di mana dengan semangat ini kami akan merumuskan misi, di mana misi kami yaitu menjadi produsen sari buah dan olahan sayur terkemuka di Jawa Timur yang dikenal karena kualitas alami, inovasi, dan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Nah, untuk mencapai visi tersebut tentunya kita harus memiliki misi, di mana misi kami adalah membangun rantai pasok kuat dengan petani lokal untuk bahan baku berkualitas. Lalu juga kami ingin menerapkan standar produksi tinggi dan berinvestasi dalam teknologi efisien. Lalu kita harus berinovasi menciptakan varian produk menarik dan juga lezat, membangun strategi pemasaran kreatif yang menjangkau target pasar kami, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan produk dan layanan responsif, serta menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi lokal berkelanjutan. Nah, setiap bisnis tentunya punya tantangan dan keunggulan. Lalu, bagaimana sih SWOT dari usaha ini? Yang pertama, kita akan membahas S, di mana S untuk strength, di mana strength adalah kekuatan, dan untuk kekuatan atau strength, karena lokasi kami di Probolinggo, jadi keuntungan besar karena dengan adanya di Probolinggo, kita dekat dengan sumber buah dan juga sayuran yang berkualitas tinggi. Kami bisa bermitra kuat dengan petani lokal dan punya legalitas operasional dengan NIB yang sudah terbit, serta kesadaran konsumen akan kesehatan juga jadi kekuatan produk kami yang alami ini. Lalu yang kedua, ada kelemahan atau weakness, di mana kelemahan dari usaha ini, karena usaha ini itu merupakan usaha baru, tantangan kami ada di keterbatasan dana awal, lalu pengalaman produksi massalnya yang juga minim, dan jaringan distribusi yang masih terbatas. Nah, nama merek kami juga perlu masih disebarluaskan agar dikenal oleh banyak orang dan juga kalangan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang O, yaitu opportunities atau peluang, di mana peluang yang bisa kami ambil yaitu di mana pasar produk sehat, alami, dan praktis itu terus meningkat. Nah, ini bisa menjadi peluang besar kami untuk berkolaborasi dengan kafe, toko oleh-oleh, dan juga memanfaatkan e-commerce serta media sosial kayak WhatsApp, Instagram, TikTok untuk menjangkau banyak orang di luar kota, seperti itu. Nah, selanjutnya ada T. Ini terakhir ya, yaitu
threat atau ancaman, di mana ancaman untuk usaha ini yaitu industri ini tuh persaingannya kan tinggi, baik dari pemain lokal maupun nasional. Harga barang baku yang fluktuatif itu juga bisa menjadi tantangan, serta selera konsumen yang cepat berubah juga harus kami perhatikan. Nah, itulah SWOT-nya. Lalu bagaimana dengan gambaran industrinya secara keseluruhan? Gambaran industri untuk ini yaitu pasar sari buah dan olahan sayur di Jawa Timur, khususnya Probolinggo. Ini tuh kan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Nah, ini tuh nanti didorong oleh meningkatnya kesadaran kesehatan dan juga tren produk alami. Konsumen juga makin suka yang praktis, sehat, dan produk lokal tentunya. Nah, pemain kunci di industri ini itu beragam, mulai dari merek besar sampai yang lokal. Kami harus menonjolkan keunikan kami tanpa bahan tambahan kayak pemanis madu asli dan fokus pada solusi pencernaan. Nah, dalam hal rantai pasok, kami akan membangun hubungan yang baik dengan petani lokal di Probolinggo untuk memastikan bahwa pemasok bahan baku yang terjamin dan berkualitas akan selalu ada di usaha kami. Nah, untuk distribusinya, kami akan memanfaatkan berbagai saluran dari penjualan langsung, gerai retail lokal, hingga platform online dan juga aplikasi pengirim makanan. Mungkin itu saja dari saya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bongkar tuntas bagaimana sih BMC yang baik untuk Juagamon ini. Pastikan nggak ketinggalan ya. Bye-bye.